Friends Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, tadi kita sudah keliling-keliling di Fornet Laundry, New Fornet ya Pak? All New Fornet. Oh, All New Fornet. Kita udah keliling-keliling laundry hotel bersama Pak Solikin, dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol terkait bagaimana beliau keluar masuk di perusahaan laundry dan akhirnya sekarang membangun laundry sendiri ya Pak. Berarti seperti itu ya Pak? Betul. Mungkin akan ceritakan lebih lanjut, lebih detail oleh beliau bagaimana perjalanan beliau dari awal, backgroundnya seperti apa dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dulu sambil kita ngobrol nanti Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Epi atas kedatangannya ke All New Fornet di Semarang. Jadi mungkin ini bincang-bincang santai ya Pak ya? Yes, santai saja. Oke, saya kerja di laundry pertama kali itu adalah di Jakarta Pak. Itu tahun 89. 89 itu di Prima Laundry Jakarta. Prima Laundry. Ya, saat itu Prima Laundry itu sistemnya counter, ada 16 counter yang ada di Jakarta. Oke, drop off ya Pak? Iya betul, itu workshopnya ada di Gang Bungur Pak, di Gang Bungur. Jakarta Selatan. Terus tahun 2003 itu perusahaan franchise ya, Sengasek masuk di Indonesia. Saya bergabung dengan Sengasek itu tahun 1993 Pak. Saya mulai gabung di Sengasek. Berarti pertama kali Sengasek masuk? Pertama kali Sengasek masuk di Indonesia, saya gabung di Sengasek, dan 1 tahun kemudian itu saya juga mendirikan perusahaan laundry namanya Barosi Laundry yang ada di Jakarta Selatan di Jalan Barito Pak. Tahun kedua itu baru buka Barosi di Bintaro. Ya, itu kita sudah mulai full Pak. Yang awalnya kita memang double job. Oh, oke, berarti sambil di Sengasek, sambil di Barosi. Betul. Pembukaannya juga sama, tahun 93 enggak, juga? Duluan Sengasek. Sengasek dulu. Ya, Sengasek kita sebagai karyawan tetap, tapi di Barosi saat itu memang butuh tenaga ini dry clean, yang mana pada saat itu tuh langka orang yang mengerti tentang kain ya Pak ya. Ini bisa di dry clean, ini di laundry itu masih langka banget, dan salah satunya adalah saya yang dipilih sama ini ownernya Barosi. Nah, singkat cerita, ketika saya di Sengasek Surabaya itu dalam waktu berjalan 6 tahun Pak, sangat di Sengasek Surabaya emang pada saat itu juga luar biasa. Saat itu emang tantangan buat saya karena tahunnya udah tahun demokrasi ya Pak ya. Sengasek Surabaya itu ada 2 serikat pekerja, yang mana terjadilah demo, dan kebetulan itu saya yang di demo dari. Sebagai apa saat itu? Saya sebagai PJU Pak, penanggung jawab outlet. Penanggung jawab outlet, Iya. di demo oleh Karyawan. Karyawan. Karena apa itu Pak? Karena sebenarnya itu dia tuh hanya minta kenaikan transportasi, bukan gaji Pak. Karena kalau dibilang salah, saat itu kita sudah melakukan bipartit ke Depnaker ya. Itu kita nggak salah karena gaji kita sudah di atas UMK. Jadi kalau hanya masalah uang makan, transportasi itu kan bukan yang pokok ya. Tapi prinsipnya oke lah, itu emang cara yang mana juga itu membuat saya jadi besar kan gitu ya, karena emang mendapatkan tantangan yang luar biasa. Nah, singkat cerita, setelah mengabdi selama 6 tahun, saya sebenarnya tidak melamar. Tiba-tiba saya dilamar perusahaan laundry yang ada di Bali. Kebetulan saat itu laundry paling besar di Bali, namanya adalah Royal Laundry ya. Royal Laundry. Saya diambil tahun 2004 Pak. Ya, dari di Sengasek sampai tahun 1996 sampai 2003 itu di Sengasek Surabaya. Tapi di tahun 2004 Januari saya mulai bekerja di Royal Laundry Jakarta sebagai operasional manager dan marketing. Nah, di tahun 2004 mulai kenal yang namanya laundry B2C. Jadi kerjasama dengan B2B ya, B2B kerjasama dengan hotel-hotel, dari hotel ke hotel. Dari situlah mulai saya belajar. Hanya saja emang sudah memiliki ini ya Pak ya, latar belakang laundry, jadi mudah sekali sih ternyata laundry hotel. Nah, singkat cerita, saya ngabdi di Royal itu 6 tahun ya, baru saya diambil Jasmine setahun Pak. Jasmine Laundry. Jasmine Laundry di Bali. Tahun 2010 Pak? 2009. Oh 2009. Ya, 2009 Pak. 2009 saya ada di Jasmine Laundry, sambil saya sebagai konsultannya ACS Laundry, yang mana pada saat itu ACS Laundry itu mau buka laundry. Berarti ACS belum ada berarti itu? ACS saat itu menjadi customer saya. Oh, customernya Royal. Oh, Royal. Pada saat di Royal.
Oke. Kebetulan ACS itu ada 3 laundry ya, ada 3 laundry di Satpam ya, Pak? Iya betul, karena saking banyaknya barang. Akhirnya dari pihak manajemennya ini ACS itu menyampaikan ke saya, Pak, tolong bukakan laundry 1. Awalnya di sana, Pak. Nah, setelah 6 bulan udah clear karena memang opening, setelah terima di ACS, Pak ya, itu ternyata butuh saya. Akhirnya saya diminta gabung sekalian sebagai operational manager di ACS. ACS itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan ke teman-teman Pak? ACS adalah anak perusahaan Garuda Indonesia ya, yang bergerak di bidang makanan, catering yang ada di pesawat. Nah, karena di dalam pesawat itu juga ada laundry, jadi salah satunya ACS juga membangun laundry. Ya, jadi biarin paket Pak, ada makanannya, sekalian laundrynya. Nah, itu saya yang dipilih ke operational manager. Oke, nah teman-teman, ini cerita singkat dari beliau, sebenarnya agak panjang juga ceritanya. Perjalanan dari awal tahun 89 ya Pak? Iya, Dan itu langsung laundry ya Pak? Oh, sebelum laundry apa? Nggak ada. Nggak ada? Background saya laundry. Menarik Pak. Jadi dari tahun 89 terus sampai sekarang semuanya laundry. Laundry. Kayaknya cocok hidup di air ya Pak? Kayaknya itu Pak. Nah, menariknya adalah Bapak kan sudah keluar masuk laundry dari Sengasek, terus ke Barosi, terus ke Sengasek lagi, terus tiba-tiba ke Royal, ke Jasmine dan sebagainya. Itu sebenarnya alasannya apa sih kok sampai pindah berapa lokasi? Apakah karena tantangan atau apa? Mungkin ada sesuatu gitu Pak? Baik Pak, jadi saya itu tidak suka hidup zona nyaman. Jadi saya tuh suka tantangan baru. Ya, jadi saya tidak mau istilahnya kalau hanya gini-gini saja gitu ya, saya tidak mau. Bahkan saya terakhir juga di ACS sempat mengajukan pengunduran diri gitu loh. Saya ditanya kenapa resign, nggak ada mendung tiba-tiba hujan. Saya tuh udah 10 tahun Pak kerja di ACS Pak. Jabatan saya dari awal sampai terakhir tuh operational manager. Saya nggak mau dong, saya punya kemampuan kok hanya di manager. Saya mengajukan resign. Dari saya dipanggil, saya ceritakan begitu, langsung saya jadi GM Pak di ACS. Tapi sayangnya ngantor di Jakarta Pak, gitu loh. Di Jakarta. Itu yang sebenarnya saya bertentangan, meninggalkan keluarga, saya kan pengennya nggak mau nggak seperti itu. Tapi ternyata memang harus karir di Jakarta, ya nggak apa-apa. Kan saya jalani Pak selama 3 tahun sampai alhamdulillah di tahun 2021 November kemarin saya pensiun dari ACS Jakarta Pak ya, secara keseluruhan. Jadi sekarang alhamdulillah saya sudah tenang ya hidup di kota Semarang. Dan sekarang ada di All New Fornet. Nah ini gimana Pak ceritanya kok tiba-tiba muncul ini? Saya juga nggak ada mimpi sebenarnya Pak. Tiba-tiba ketemu orang, menurut saya orang yang luar biasa. Ketika dia melihat tahu saya di interview ya dari awal sampai akhir ya, dia hanya bilang sudah saatnya usaha sendiri. Apa ini kerja ikut orang? Hanya gitu aja Pak. Jadi ya saya syukur banget ya ketemu orang yang luar biasa menurut saya. Tiba-tiba memberi sesuatu yang sekarang ini yang saya jalankan. Jadi benar-benar ya jujur saya senang banget itu. Beban saya sekarang nggak seperti yang sebelumnya Pak. Itu wah itu di ACS kan luar biasa ya itu. Dengan lepas dari ACS itu saya seperti ada energi 70% positif itu harus saya salurkan. Karena saking tadinya emang luar biasanya kegiatan yang sangat-sangat padat gitu. Tiba-tiba sekarang itu pegang All New Fornet dan Elephant King gitu ya, yang tadi di Tamrin. Itu ya masih sisa energi menurut saya, dan ini yang harus saya salurkan gitu ya. Nah, All New Fornet sendiri ini kan berarti kan yang setahu saya seperti saya sampaikan di video sebelumnya bahwa Fornet ini kan dari perusahaan di China ya Pak. Betul. Nah, saya dengar dulu 1.500 cabang di Cina, laundry premiumnya ada.
Dan beliau sendiri, si Miss Liu itu, si GM-nya itu sempat cerita bahwa 1.500 titik itu ada di Cina dan harus berkembang, dan dia udah dapat award berkali-kali. Nah ini kok bisa-bisanya sekarang ada di Bapak? Berarti beli namanya atau seperti apa Pak? Betul Pak, jadi beli putus ya, franchise. Fortnite sementara itu memang ada di Kota Semarang. Nantinya kita akan ada di mana-mana. Emang kita sudah ada tanah itu di Surabaya, Jakarta, sama Jogja, menunggu endemi gitu ya. Karena kan sudah clear ya. Pelan-pelan. Ya, jadi mudah-mudahan kan sudah lebih baik perekonomian ini sehingga Fortnite sendiri juga bisa berkembang. Oke, jadi kalau udah beli nama, mereka kalau kita lagi opening dan sebagainya, mereka datang Pak yang dari China? Tidak, sekarang kan kita udah beli putus Pak. Hanya beli nama saja. Beli nama aja ya? Beli nama. Bisa kayak gitu? Nggak semuanya franchise itu, kalau seperti saya ngasih kan memang harus satu owner ya. Tapi yang terakhir itu juga enggak, jadi per wilayah. Ya misalkan Jawa Timur sendiri ownernya, di Bali sendirian begitu ya. Putus dengan owner yang pusatnya. Gitu. Oke. Di Fortnite ya? Iya. Sebelum kita sharing sekarang, Pak Solikin itu sering sharing bersama kita terkait budaya kerja dan sebagainya. Itu menarik Pak. Boleh dijelaskan ke teman-teman lebih dalam lagi terkait 3R tadi, terus 3T dan sebagainya. Mungkin boleh dijelasin Pak. Oke, jadi ketika perusahaan ingin berkembang dan maju, memang perusahaan harus punya budaya, dan ada dua tip ya yang harus dijalankan khusus di level manajemen. Karena berkembangnya perusahaan ya, perkembangannya usaha itu sebenarnya tergantung di manajemen. Ya. Tentunya manajemen harus bisa menjalankan, kalau saya katakan adalah dua. Pertama adalah 3T dan satu adalah 10 janji budaya perusahaan. Jadi kalau itu di level manajemen harus menguasai Pak, bukan hanya hafal, tapi benar-benar bisa melaksanakan. Diresapi dan dilaksanakan. Betul. Jadi yang pertama 3T ya, 3T. Satu, tidak mau melakukan kesalahan. Tidak mau. Jadi ini yang saya jalankan Pak. Saya tidak mau salah, saya berusaha benar. Kadang-kala kita berusaha benar saja salah Pak. Contoh barang perusahaan dibawa pulang, niat itu harus benar-benar di level manajemen. Itu harus dibuat contoh karyawan. Jangan sampai ini terjadi. Karena kalau perusahaan yang merugi, ya, laundry yang merugi, itu kebanyakan di manajemennya yang nggak dijaga. Orientasi dari manajemen itu sebenarnya cerminan, yang di bawah itu cerminan. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman di level manajemen harus diperbaiki. Harus benar dulu. T yang pertama. T yang kedua, tidak mau menerima yang salah. Ya. Artinya, misalkan contoh nih yang sering terjadi di level manajemen bawah ya, di level supervisor ya Pak. Ada karyawan mungkin telat, walaupun telatnya 5 menit didimkan ya, karena mungkin temannya punya kasanya lebih mungkin gitu ya, gitu kan, atau mungkin dia temennya gitu ya. Itu enggak bisa Pak, di level supervisor, di level manajemen enggak bisa. Itu harus benar-benar dipanggil, ditanya, kenapa kamu telat hari ini. Dengan ditanya saja mereka tuh, oh ternyata diperhatikan ya gitu. Dan ternyata nggak boleh ya. Tapi kalau didiamkan itu nggak apa-apa ya. Oh berarti ternyata nggak apa-apa. Nah ini hal yang kecil ini Pak emang harus dibangun Pak. Menjadi budaya. Harus menjadi budaya Pak, harus benar-benar jangan sampai jadi bola liar. Harus benar-benar karyawan itu paham hal ini ya, untuk di level supervisor ya Pak. T yang ketiga adalah tidak mau meneruskan yang salah. Jadi ini di level manajemen wajib Pak. Tidak kalah pentingnya terkait 10 janji budaya. Satu ya, hadir kerja tepat waktu ya. Dua gitu ya, tegur, senyum, sapa. Jadi kita dijasa ya Pak ya, harus tegur, senyum, sapa. Ketiga, berdoa sebelum bekerja. Jadi kita budayakan sebelum bekerja, ayo kita doa bersama-sama. 4 ya, lakukan pre-post briefing. Post briefing. Jadi maksudnya sebelum bekerja kita briefing dulu, setelah selesai kita juga briefing dulu. Gitu ya. 5, jalankan clean as you go. Clean as you go. Iya. Keenam, lakukan 3 tepat barang, tepat jumlah ya, tepat barang. Jadi kalau di laundry harus benar-benar sudah diposisikan Pak. Kadang-kala mohon maaf nih, saya belajar dari laundry sebelumnya ya, asal naruh-naruh aja. Kalau sekarang saya enggak, karena sudah tahu, saya tentuin. Misalnya marker ya. Kalau marker namanya di sini ya, di tempatnya diposisikan, misal di merek, dicari mereknya.
gitu ya. Dulu sebelumnya kan karena saya nggak pengalaman, itu mereka di mana-mana. Jadi ketika seorang ceker mencari lama, muter-muter kan. Tapi kalau udah ditentuin, oh di sini udah. Ini maksudnya seperti itu, Pak. Ketujuh, menjalankan keamanan dan keselamatan kerja. Kedelapan, bekerja cepat, jujur dan akurat. Kesembilan, bekerja berorientasi pada hasil kerja. Ke-10, menjalankan SOP dan working instruction. Jadi dari 10 janji budaya ini terus-menerus disampaikan kepada karyawan, kan karyawan harus menjalankan. Kalau nggak bisa menjalankan, ya mohon maaf Pak, pasti perusahaan nggak akan bakalan berkembang. Menarik sekali Pak. Akhirnya saya ngintip yang belakang saya ini, tulisannya 13M ini. Akhirnya targetnya untuk bertumbuh ya. Targetnya dulu awal berapa Pak? Ini 13M ini target sekarang ya berarti? Betul. Jadi ini miliar. Target pandemi. Jadi memang 13 miliar target 2022. Iya, karena pandemi tahunan ya. Turun Pak. Itu target diturunkan. Sebelumnya berapa? Sebelumnya targetnya udah 16 Pak. 16M. 16M. Iya, karena pandemi kita disesuaikan dan juga memang kalau kita menjalankan bisnis itu harus ada target Pak. Jadi kita masuk lewat 13M. Ini dicek ini sudah berjalan kok belum ada apa ya, berusaha Pak. Jadi mindsetnya yang dibangun. Nah, mindset ini Pak. Ya, bulan ke-6 gitu ya, yang tadinya nggak mungkin, tapi kalau memang yang di atas memberikan, tiba-tiba ditunjuk nanganin musibah kebanjiran. Kita ditunjuk dengan kontrak 613 juta, dikerjakan tadi 3 bulan, ternyata dia minta 1 bulan baru selesai. Jadi ini rata-rata berarti memang omset per bulan bisa berapa Pak? Gitu. Ya, memang rata-rata di 700 sebelum ini ya. Ya sebelumnya sih sudah 1M Pak. Belum pandemi. Iya. Ya? Dari tahun berapa sih Pak All New Ford? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu berarti 2018. Iya, sebelum pandemi. Kita sudah mulai ramai. Iya. Dan memang marketnya apa aja Pak kalau? Kebetulan kita emang membawai 2 bisnis, B2B dan B2C. Untuk di Forlands sendiri, customer kita itu adalah khusus hotel. Jadi B2B ya? Ya B2B. Kalau hotel ada berapa hotel Pak? Untuk sekarang ini saya kontrak dengan hotel ada 28 Pak. 28 hotel? Iya. Itu harus berbintang berapa gitu? Emang target kita adalah bintang 5 dan bintang 4. Tapi juga ada bintang 3 pun juga ada. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi Pak yang lainnya? Mungkin ini tip untuk GM Hotel dan housekeeping ya. Siap. Jadi ketika mencari laundry khususnya hotel bintang 5, bintang 4 itu yang memiliki boiler. Jadi kadangkala ya mohon maaf nih ya, kadangkala hotel bintang 4 pakai laundry yang nggak punya boiler yang langsung LPG Pak. Untuk steam. Untuk steamnya ya. Itu dampaknya di umur linen jadi tidak cerah ya. Jadi langsung kelabu Pak, warnanya kusam ya, nggak sampai 1 tahun Pak. Ini yang masih sering terjadi di hotel, itu beberapa kali emang saya melihat seperti itu. Desa sih kasihan linnya, maksudnya kasihan hotelnya. Jadi maksud saya ya mungkin kalau untuk B2C ya Pak ya, pakaian mungkin nggak ada masalah karena memang itu tidak ada kaitan dengan budget. Karena kalau di hotel itu biasanya budgetingnya itu 3 tahun baru bisa beli baru kan gitu ya biasanya. Kalau nggak gitu sewa aja atau jangan begitu ya. Sewa juga mahal. Itu Pak, jadi itu salah satu tip saya. Terima kasih Pak Solikin atas sharingnya, luar biasa. Jadi teman-teman baik yang nonton hari ini kan macam-macam. Ada kalangan umum, ada yang pengen buka laundry, bahkan kemarin teman-teman asosiasi laundry juga pengen, Mas sekali bahaslah tentang laundry hotel. Oh iya, saya siapa ya yang deket Jawa itu? Kalau kembali kayaknya ke Panyaman Kargana belum sempet nih. Ya sudahlah, deket mumpung kita lagi di Jogja, terus hampir Semarang ada Pak Solikin. Dengan senang hati beliau untuk menerima kita di sini. Akhirnya boleh Pak sharing-sharing, seharian kita sharing-sharing dan mudah-mudahan dapat inspirasi, dapat manfaat nih Pak. Terima kasih Pak. Sukses untuk Pak Solikin. Amin. Sip, amin Pak, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Apik Primadia undur diri. Solikin Agus Rianto. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.